Sebenarnya kenikmatan dunia itu sangatlah simpel sekali. Hanya kalau bisa kita rangkum, hal itu hanya terangkum paling tidak hanya dalam 3 perkara. Dalam 3 hal atau 3 poin saja. Maka dengarkan ini baik-baik. Hal ini pernah disampaikan, pernah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Yang artinya, barang siapa yang melewati harinya dengan perasaan aman di dalam rumahnya, badannya sehat, memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka sangat jelas sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini menjelaskan sangat jelas sekali bahwa kenikmatan dunia itu yang dijelaskan hanya 3 saja. Dalam 3 hal ini, dalam 3 perkara ini, dalam 3 poin ini saja menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apa? Kalau seseorang sudah memiliki kepada 3 poin ini, sudah mendapatkan 3 hal ini, maka itulah kenikmatan dunia yang sesungguhnya dia sudah dapatkan. Jadi hanya 3 poin ini. Maka perhatikan, dengarkan ini baik-baik. Maka 3 hal itu, 3 perkara itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut adalah yang pertama. Ini perhatikan, dengarkan baik-baik. Ini yang pertama. Yang pertama itu kata Rasulullah adalah aman tinggal di rumahnya. Aman tinggal di dalam rumahnya. Maka rata-rata di antara kita saat ini bisa berkumpul dengan keluarga kita di rumah. Sebuah kenikmatan atau suatu kenikmatan yang teramat mahal. Suatu kenikmatan yang sangat besar sekali bagi sebagian kalangan. Dikarenakan padatnya pekerjaan yang mungkin boleh dikatakan pekerjaan itu menggila. Bahkan terkadang di antara kita saat hari-hari libur pun atau hari-hari weekend pun masih digunakan untuk lembur. Ya. Saking padatnya seseorang waktunya digunakan untuk bekerja siang dan malam banting tulang. Sehingga untuk berkumpul bersama dengan keluarga di rumah itu sangat sulit sekali. Sangat-sangat susah sekali. Makanya terkadang sampai hari libur pun hari Ahad. Bahkan terkadang bekerja sampai malam hari demi untuk mencari nafkah. Ya, untuk mencari kebutuhan hidup sampai-sampai untuk berkumpul dengan keluarga di rumah pun terkadang merasa sangat susah. Hari Ahad pun yang seharusnya libur berkumpul dengan keluarga di rumah itu terkadang hari Ahadnya malah digunakan untuk lembur.
Terkadang begitu juga bekerja sampai larut malam. Sampai-sampai ketika datang seorang ayah, anaknya sudah dalam keadaan tidur. Istrinya sudah dalam keadaan tidur, pulang malam. Berangkat besok pagi subuh, anaknya juga masih tidur. Lalu kapan berkumpul dengan keluarga? Hanya ketika anak istrinya udah tidur, baru datang kembali ke rumah. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, jadi suatu kenikmatan yang sangat besar, suatu kenikmatan yang sangat mahal jika seseorang merasa aman tinggal di rumahnya, bisa berkumpul dengan orang-orang yang dia cintai, berkumpul bersama keluarga. Makanya kemarin, tahun-tahun kemarin, ya, di saat pandemi melanda, ya, COVID-19 atau virus corona, wah, ketika itu melanda sampai beberapa tahun, ya, apalagi di awal-awal munculnya waktu itu, ya, di awal-awal munculnya 2019, 2020, yang begitu banyak orang terinfeksi ketika itu. Maka sampai-sampai diadakan adanya himbauan social distancing, ya, untuk jaga jarak. Semua anggota keluarga dipaksa berkumpul di rumah. Bahkan di luaran sana pun di beberapa daerah ada aparat yang terkadang patroli untuk menjaga agar orang-orang itu masuk ke rumah, ya, tidak diam di tempat-tempat umum. Nah, bukankah ini sebenarnya, bukankah sebuah nikmat yang tak ternilai? Artinya kita ketika itu memang bisa berkumpul dengan keluarga di rumah ketika itu. Kalau kita ambil nilai positifnya ketika masa pandemi ketika itu. Kalau kita mau mengambil nilai positifnya dari waktu pandemi COVID-19 ketika itu. Dari situ kita bisa berkumpul dengan keluarga, dengan orang-orang tercinta di rumah. Karena kata Rasulullah, itulah kenikmatan dunia yang pertama, jika kita bisa aman di rumah kita, bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenikmatan dunia itu kata Rasulullah ialah ketika kita oleh Allah diberikan kesehatan jasmani. Ketika kita diberikan oleh Allah kesehatan zahiran batinan. Diberikan kesehatan zahir dan batin. Kesehatan ini sangat penting, ya. Sehingga dengan gencarnya himbauan gaya hidup sehat oleh pemerintah, itu sangat gencar-gencarnya, ya, supaya kita itu hidup sehat. Maka banyak perilaku salah yang kita tinggalkan. Ya, dengan adanya himbauan-himbauan untuk kita hidup sehat, untuk melaksanakan himbauan ini agar kita senantiasa sehat, maka kita mau tidak mau, ya, menghilangkan perilaku salah yang mungkin selama ini kita lakukan. Maka sekarang di rumah menjadi lebih bersih dengan pola hidup sehat. Pola makan semakin teratur, bertambah rajin untuk menjaga kesehatan, ya, tentunya dengan olahraga, ya, dengan olahraga secukupnya. Kemudian efeknya dari yang kita lakukan dengan gaya hidup sehat, dengan kita berolahraga, maka efeknya itu adalah imunitas tubuh pun akan meningkat. Artinya kita akan semakin sehat. Artinya Rasulullah jauh-jauh hari, ya, 14-15 abad yang lalu sudah menganjurkan kepada kita agar kita umatnya senantiasa hidup bersih, hidup sehat, bergaya hidup sehat. Ya, jadi sebelum pemerintah menghimbau untuk masyarakat, untuk rakyatnya hidup sehat, maka 15 abad sebelumnya Rasulullah SAW sudah mengimbau kepada kita untuk senantiasa hidup sehat, bergaya pola hidup sehat, hidup bersih.
Agar apa? Agar dari itu semua yang diharapkan agar kita senantiasa sehat. Karena kalau kita sudah sehat, apapun yang ingin kita lakukan tuh enak. Untuk sholat enak, untuk ngaji Al-Quran enak, untuk sholat enak, ngaji Quran enak, untuk ibadah apapun yang ingin kita lakukan. Kalau kita sudah sehat ini, sudah ada pada diri kita sehat, apapun yang ingin kita lakukan jadi enak. Tapi sebaliknya begitu. Ketika kita sudah oleh Allah diberikan ujian berupa sakit, makan pun tidak enak. Mau ibadah juga tidak enak. Itu efeknya kalau kita tidak sehat. Makanya jauh-jauh hari sebelumnya, 15 abad yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa hidup sehat, agar senantiasa hidup bersih. Seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenikmatan dunia itu apa? Setelah yang pertama adalah bisa berkumpul, aman di dalam rumah, berkumpul dengan orang-orang yang tercinta. Dua, kita dikaruniai kesehatan oleh Allah. Dan yang ketiga itu adalah maka tidak ada gunanya berkumpul di dalam rumah dengan orang yang tercinta. Kemudian juga tidak ada gunanya kesehatan yang kita miliki kalau tidak ada yang ketiga ini. Apa yang ketiga? Yang ketiga ini adalah kalau kita bisa makan. Bisa makan yang ketiga. Itu kenikmatan yang ketiga di dunia ini kata Rasulullah. Yang pertama bisa kita berkumpul dengan orang-orang di rumah kita yang kita cintai. Dua, kita diberikan kesehatan. Dan yang ketiga itu adalah kita bisa makan. Bisa makan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di rumah kita. Bisa berkumpul dengan mereka. Bisa diberikan kesehatan sekeluarga sehat. Bisa berkumpul kemudian bisa makan bersama dengan keluarga pula. Maka inilah kenikmatan yang ketiga, bisa makan. Maka petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijelaskan itu tadi bahwa bisa makan di hari ini kita masih diberikan makan oleh Allah, itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Bahagia itu tidak harus punya tabungan yang banyak, tabungan yang cukup untuk makan setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, tidak. Akan tetapi ketika kita oleh Allah diberikan bisa makan hari ini, itulah suatu kenikmatan yang sangat besar. Karena tidak semua orang bisa merasakan makan yang kita rasakan pada hari ini. Berapa banyak orang di luaran yang sana yang tidak bisa makan saat ini. Yang hari ini tidak bisa makan. Tapi alhamdulillah kita masih bisa oleh Allah diberikan makan. Makan berserta bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Maka tidak mungkin bisa dipungkiri bahwa penghasilan berkurang nominalnya. Namun kekurangan itu bisa disiasati dengan berburu keberkahan. Sehingga yang sedikit yang kita miliki itu, sehingga yang kita miliki mungkin dinilai oleh orang lain itu hanyalah sedikit. Tapi kita adalah mengharapkan keberkahan yang kita miliki. Sehingga meskipun yang kita miliki itu hanya sedikit, karena keberkahan yang diberikan oleh Allah, sehingga yang sedikit itu pun menjadi cukup. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah maka syukuri dan berlatihlah dengan gaya hidup yang sederhana. Ya, ini caranya. Caranya agar cukup yang kita miliki. Apa yang kita miliki saat ini bisa jadi cukup. Yang kita miliki ini bisa tercukupi. Maka caranya tidak lain adalah agar kita senantiasa bersyukur dan belajar berlatih hidup sederhana. Bukankah dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekeluarga pernah hanya mengonsumsi kurma, ya, dan bahkan cuma dengan air putih selama berbulan-bulan. Ya. Rasulullah diboikot ketika itu dan para sahabat dan keluarganya diboikot. Cuman yang dimakan kurma saja. Kita alhamdulillah saat ini makan kita masih tercukupi, minum kita bisa tercukupi, kita makan tetap dengan makanan pokok kita. Maka daripada itu kurangilah pengeluaran yang tidak begitu penting. Yang mungkin tidak penting maka ditunda dulu. Apalagi pengeluaran yang tidak ada manfaatnya. Maka hendaknya kita tahan hal-hal yang seperti itu.
Adapun orang yang dikaruniai oleh Allah berupa rezeki yang banyak. Ya, kalau di antara kita ini oleh Allah diberikan rezeki yang berlimpah berlebih, maka berbahagialah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki tersebut. Maka sekarang kesempatan emas untuk mendulang pahala melimpah, sebab pahala sedekah akan semakin berlipat manakala kebutuhan orang-orang fakir miskin semakin mendesak. Maka kesempatan kita saling berbagi, saling asah, saling asih, dan saling asuh. Disitulah kita manfaatkan bagi yang diberikan rezeki berlimpah berlebih oleh Allah untuk senantiasa berbagi dengan tetangga-tetangga kita yang mungkin masih kekurangan.